masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan.
begitu Dia bimbingku selalu. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Umat Tuhan yang terkasih, kami informasikan bahwa link ibadah minggu online yang diselenggarakan melalui YKB GKI TV hanya bisa diakses pada 4 jam kebaktian, yaitu pada pukul 9, pukul 11, pukul 17, dan 19 waktu Indonesia Barat. Meskipun secara virtual, namun kita tetap dapat mewujudkan aspek persekutuan dengan beribadah bersama dalam waktu yang sama. Demikian warta pada hari ini. Mari kita persiapkan diri untuk memulai ibadah kita dengan bersaat teduh. Umat Tuhan yang terkasih, mari kita memasuki Minggu Prapaskah 1 dengan menyalakan sebuah lilin, suluh yang menuntun langkah kita menjalani pertobatan dan penyangkalan diri. Berbaliklah kepada Tuhan, Dialah pemulih hidupmu. Tuhanmu tentu kan menyambutmu, memelukmu dengan erat. Berbaliklah kepada Tuhan, Dialah pemulih hidupmu. Tuhanmu tentu kan menyambutmu, memelukmu dengan erat. Mari kita berhenti sejenak dalam perjalanan gurun kehidupan kita. Mari kita datang kepadanya untuk memohon tuntunannya. Tuntun aku Tuhan Allah,
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara. Silakan. Saudara-saudara, hidup kita sehari-hari tidak lepas dari aneka pencobaan. Kita sedang melewati padang gurun pencobaan, sama seperti Yesus ketika dicobai. Yesus menang atas pencobaan karena ketaatannya melakukan kehendak Bapa. Bagaimana dengan kita? Kita akui kadang kita gagal menghadapi pencobaan karena bersandar pada pengertian kita sendiri. Mari kita mengakui segala dosa kita dalam doa pribadi. Ya Tuhan, kami sadar kalau sepanjang kehidupan kami memerlukan pertolongan-Mu untuk memampukan kami melewati padang gurun pencobaan. Kami lemah di dalam kedagingan karena kurang mengandalkan Engkau. Kami terjebak dalam kesombongan karena merasa kuat. Tuhan Yesus, ampunilah segala kelemahan kami dan mampukanlah kami untuk melewati padang gurun kehidupan. Amin. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Maha Kuasa. Hapuskan semua kesalahanku, berilah anugerah. Oleh kasih dan kuasa-Mu, ku rasakan damai-Mu. Aku tahu Kau selalu dekat padaku, limpahkan rahmat-Mu. Kini aku sadari dosaku dan segala kekuranganku.
setiap kita yang mengakui kelemahan saat menjalani pencobaan, dengarkanlah berita anugerah yang ditulis dalam Roma pasal 5 ayat pertama sampai yang kedua. Demikian. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Aku diraih oleh rahmat-Nya, selamat dari amuk samudra. Dia
Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita di dalam merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Bapa bahwa Engkau terus menganugerahkan kepada kami kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dimanapun kami berada di dalam keterbatasan kami, tapi kami percaya Allah yang tidak terbatas, Allah yang Maha Kuasa mampu hadir dimanapun kami ada dalam segala situasi yang kami hadapi. Berbicaralah kepada kami ya Bapa dan tolonglah kami untuk sungguh memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Kami boleh menangkap pesan maksud Tuhan. Kami boleh menangkap isi hati Tuhan yang selalu rindu untuk menumbuhkan kami. Makin dekat dengan Engkau, makin percaya kepadamu dan juga boleh makin serupa dengan Kristus. Menghasilkan buah-buah yang lebat yang dapat dinikmati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk itu kami serahkan untuk saat pemberitaan firman Tuhan pada hari ini Bapa, dan Tuhan yang mampukan kami semua sungguh mendapatkan firman Tuhan yang hidup dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai 17. Dilanjutkan pasal 3 ayat 1 sampai 7. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sehingga ku
sesakan sehingga ku lepas dan bersoraklah. Ungkapkan dosaku, tidaklah ku sembunyikan. Ya Tuhanku, akui pelanggaranku semua. Lalu Kau ampuni semua kesalahan, setiap kesalahan oleh karena dosaku. Kau perlindunganku, Kau jaga hidupku dari kesesakan sehingga ku lepas dan bersoraklah. Orang-orang yang saleh, berdoalah kepadamu selagi engkau dapat ditemui umatmu. Maka sesungguhnya di waktu datang banjir, terjadi banjir yang besar, itu tak menandanya. Kau perlindunganku, Kau jaga hidupku dari kesesakan sehingga ku lepas dan bersoraklah. Ku mau tunjukkan padamu jalan yang harus kau tempuh. Ku mau memberi nasihat, mataku
rasakan, sehingga ku lepas dan bersoraklah. Bacaan kedua dari surat Roma pasal 5 ayat 12 sampai 19. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbang dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara, dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus yang diambil menurut Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11 yang demikian firman Tuhan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, dan berbahagialah setiap orang yang setia memperhatikan, memelihara, dan melakukan firman Allah dalam kehidupannya sehari-hari.
Hosana, Hosana, Hosana. Saudara, kalau suatu kali ada yang punya anak, ya anak ini lagi sakit batuk, lalu dia merengek untuk tetap minta es krim. Mama, please satu saja ya, saya sangat ingin makan es krim. Mamanya awalnya menolak, jangan nak, kamu ini sedang batuk. Dokter mengatakan jangan makan es krim supaya kamu batuknya tidak makin parah tapi bisa cepat sembuh. Tapi mama, aku pengen es krim, dan anak ini terus merengek. Sampai akhirnya hati mama ini luluh dan mengatakan, ya sudahlah, tapi satu aja loh ya, nggak boleh lebih, satu aja. Dan habis ini nggak boleh makan es krim lagi, habis ini minum air yang banyak. Dan akhirnya anak ini mendapatkan es krimnya dan tentu dia bersukacita. Nah saudara, pertanyaannya kalau dalam kasus seperti ini, siapa menggoda siapa? Apakah si anak ini yang menggoda ibunya supaya bisa memberikan es krim seperti yang dia idam-idamkan? Atau ibunya yang pada akhirnya menggoda anaknya untuk mengatakan ya sudahlah satu enggak apa-apa. Seolah-olah kalau satu ini tidak akan membuat batuk menjadi lebih parah. Tapi ya semua akan baik-baik saja. Jadi siapa yang menggoda siapa saudara? Sulit ya, tapi itulah kenyataan kehidupan kita saudara. Seringkali kita menghadapi godaan atau menghadapi pencobaan. Dari hal-hal yang kecil seperti terkait dengan hal kesehatan, ya seperti contoh tadi, bahkan sampai pada pilihan-pilihan untuk tetap taat kepada Allah atau tidak. Untuk tetap taat pada perintah-perintah yang Tuhan sudah sampaikan atau saya akan berbuat semaunya saya sendiri karena please ini yang menyenangkan gitu. Atau sesekali sajalah saya melanggar gak apa-apa kan. Ada banyak pilihan yang disodorkan kepada kita dan pada akhirnya kita akan terjatuh pada pencobaan-pencobaan tersebut. Nah saudara, siapa sih yang menghadirkan pencobaan itu dalam kehidupan manusia? Nah pelaku utama tentu adalah iblis saudara. Kalau kita ingat di dalam bacaan pertama tadi ya, bagaimana iblis menggoda Hawa dan akhirnya juga menggoda Adam. Makanlah buah pengetahuan dan yang baik dan yang jahat itu, engkau tidak akan mati. Percaya toh, sekali-kali engkau tidak akan mati. Tapi engkau akan menjadi serupa dengan Allah. Dan itu tawaran yang begitu menggiurkan sehingga Hawa berpikir ya tidak apa-apalah makan satu buah ini saja tentu tidak akan mati. Siapa tahu kalau memang saya jadi pinter seperti Allah, kan keren. Dan Adam pun menyetujui pendapat Hawa sehingga ia pun ikut makan. Oleh karena itu saudara, di dalam Wahyu pasal 12 ayat 9 dikatakan bahwa naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia. Dari sejak awal manusia diciptakan, yang menggoda, yang mencobai manusia adalah iblis. Maka dikatakan iblis ini sebagai ular tua. Setua usia manusia itulah pencobaan itu juga ada di dalam kehidupan manusia. Jadi pelaku pencobaan ini bukan Allah ya saudara. Bukan Allah yang mendatangkan pencobaan, tetapi iblis. Memang Allah mengizinkan pencobaan itu terjadi. Seperti halnya di dalam peristiwa Yesus dicobai di padang gurun, Matius 4 ayat 1 menyebutkan maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Jadi Yesus dibawa oleh Allah melalui Roh Kudus untuk dicobai iblis. Allah mengizinkan pencobaan itu terjadi. Kalau kita ingat kisah Ayub juga demikian ya. Ada iblis yang datang kepada Allah dan mengatakan, coba kalau Ayub itu kehilangan semuanya, apakah dia juga masih saleh, masih taat, masih menyembah Tuhan? Dan Allah mengatakan, ia ada dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Jadi saudara, dalam banyak hal memang Allah mengizinkan pencobaan itu terjadi. Lah buat apa? Tentu dari sisi Allah, Allah mengizinkan pencobaan itu terjadi bukan untuk menjatuhkan manusia. Seperti yang ditujukan oleh iblis. Kalau tujuan iblis memang jelas. Supaya manusia itu goyah, jatuh, dan menolak Allah. Memberontak kepada Allah. Tetapi kalau Allah mengizinkan pencobaan itu terjadi supaya untuk menguji kualitas iman manusia. Apakah
manusia ini sungguh-sungguh taat, sungguh-sungguh percaya kepada Allah, atau jangan-jangan selama ini cuma sekedar ikut-ikutan. Hanya sekedar punya label agama tertentu, tetapi tidak menghidupi firman Tuhan yang disampaikan melalui pengajaran agama tersebut. Apakah selama ini hanya melakukan ritual-ritual keagamaan, atau sungguh-sungguh membangun spiritualitas di dalam Tuhan? Nah, pencobaan-pencobaan itu pada akhirnya akan mengukur seberapa sih iman kita kepada Tuhan. Seberapa murni kualitas hidup percaya kita di hadapan Tuhan Allah. Nah, oleh karena itu ketika kita menghadapi pencobaan, kita mesti waspada. Supaya jangan tujuan iblis yang terjadi, yaitu membuat kita jauh dari Allah, tetapi tujuan Allah untuk memurnikan kita dan untuk menajamkan iman percaya kita itulah yang akan terjadi. Nah, maka sebelum kita bisa bersikap bagaimana menghadapi pencobaan-pencobaan itu, kita mesti waspada dulu, saudara, dan mengerti area mana saja sih yang sering kali dipakai oleh iblis untuk mencobai kita dan menjatuhkan kita. Nah, mari kita lihat kembali bacaan Injil, saudara, bagaimana pencobaan itu terjadi dalam diri Yesus Kristus. Pencobaan yang pertama di dalam ayat yang ketiga, iblis mengatakan, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Saudara, zaman ini tentu manusia tidak bisa mengubah batu jadi roti. Jadi seandainya ada bisikan, kalau kamu lapar ya ubahlah batu ini jadi roti, pasti kita tidak akan melakukannya. Pasti kita tidak tergoda ya saudara dengan perintah tersebut, karena memang kita nggak bisa. Gitu. Tetapi saudara, pada masa kini ada berapa banyak orang tua yang rela mencuri atau nekat melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum demi bisa memberi makan buat anak-anaknya. Kita memang tidak mengubah batu jadi roti, tapi kita mencari jalan instan yang lain, yaitu dengan mencuri. Dan kita mengatakan, saya kepepet. Kalau saya ada uang, kalau saya punya pekerjaan, pasti saya tidak mencuri. Tapi karena ini sudah kepepet banget, saya nggak tega ngeliati anak-anak saya menangis kelaparan. Papa minta roti, mama minta makan, saya lapar. Ketika anak-anak kita ini sudah menjerit kelaparan, hati kita sebagai orang tua pasti nggak tega. Apapun caranya pasti akan kita usahakan. Saudara, ini bukan kemudian kita tidak mau bicara soal kemanusiaannya. Tetapi apakah hal yang manusiawi itu area kebutuhan sehari-hari, area hidup pribadi dan hidup berkeluarga, pada akhirnya membuat kita berani, nekat untuk melanggar firman Tuhan. Apakah memang demi alasan kemanusiaan, demi alasan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga, maka kita diizinkan, diperbolehkan, disetujui oleh Allah untuk melanggar hukumnya. Bagaimana juga dengan banyak orang yang akhirnya terlibat hutang. Sudah jelas-jelas tahu bahwa kita itu nggak punya kemampuan untuk bayar hutang. Tapi selalu kita katakan, tolong ya, pinjami saya uang, nanti saya kembalikan. Pasti bulan depan saya kembalikan. Nanti kalau saya dapat uang, pasti langsung saya bayarkan hutang ini. Padahal kita tahu kita nggak akan mungkin dapat uang karena kita belum punya pekerjaan. Atau kalaupun kita dapat uang, dapat gaji dari pekerjaan kita, uang itu pasti dengan segera akan habis untuk memenuhi kebutuhan ini dan itu, atau untuk membayar hutang yang lain. Kita tahu, kita sadar bahwa kita nggak bisa bayar hutang, tapi kita tetap memaksa diri untuk berhutang. Pada akhirnya kita bukan sekedar berhutang, tetapi menipu orang yang kita piutangi. Dan zaman sekarang berhutang makin gampang, saudara, kita tidak harus ngemis-ngemis kepada orang lain, tapi kita bisa melalui pinjaman online, di mana itu makin menjerat kita. Dan pada akhirnya ketika tidak benar-benar tidak bisa bayar, kita baru datang kepada seseorang atau datang ke gereja atau ke siapa begitu ya. Dan kita seolah-olah tidak menyerahkan semua beban itu kepada mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang yang berpikir instan untuk menyelesaikan persoalan-persoalannya, dan ini harus menjadi perhatian kita. Jangan sampai ketika kita mengalami kesulitan, lalu kita jatuh di dalam pencobaan. Yang kedua, saudara, di dalam ayat yang ke-5 dan 6, iblis membawa Yesus ke kota suci, menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, nah sekarang iblis juga pakai ayat
Alkitab nih ya. Mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Saudara, kalau zaman sekarang kan tidak ada bait Allah ya, tetapi adanya gereja. Nah, apa yang kita lakukan di dalam gereja? Kita melayani, kita bersekutu, kita melakukan kesaksian-kesaksian. Indah bukan? Tetapi hati-hati saudara, ini bisa menjadi padang gurun pencobaan juga. Iblis tidak hanya mengintai orang-orang di rumah yang kelaparan, tetapi iblis juga mengintai anak-anak Tuhan di gereja yang sedang mengalami ketenaran. Ketika ibadahnya selalu dipuji oleh orang lain, wah kamu rajin ya, masa pandemi pun kamu masih tetap beribadah. Entah online, entah onsite, dimanapun kamu berada, kamu pasti ibadah luar biasa. Ketika orang-orang yang rajin melayani, bahkan rela berkorban, mengeluarkan waktunya, tenaganya, duitnya, untuk bisa melayani, memberi persembahan yang sebanyak-banyaknya untuk pengembangan pelayanan di gereja. Orang mengatakan luar biasa. Dan kita mulai naik ke bubungan bait Allah. Dan kita ingin menampilkan atraksi yang lebih hebat lagi. Bukan sekedar menyanyi di depan, bukan sekedar main musik, bukan sekedar memberi bantuan sosial, bukan sekedar menjadi penatua, bukan sekedar ngurusi ini dan itu. Tapi saya mau menjatuhkan diri dari atas. Dan ketika nanti saya ditatang oleh malaikat-malaikat, ketika saya selamat dari atraksi hebat itu, nama saya akan makin tenar. Saudaraku, tentu tidak secara harafiah kita akan naik ke atap gedung gereja dan menjatuhkan diri dari sana ya. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah bahwa iblis selalu menggoda kita untuk ayo tampilkan yang lebih baik, tampilkan yang lebih berani, yang lebih spektakuler, yang lebih menantang. Kalau kamu bisa menantang pendetamu, kalau kamu bisa berdebat dengan pendetamu dan kamu menang, kamu luar biasa. Kalau kamu bisa melawan semua pendapat para penatua, kamu hebat, kamu pemberani. Dan iblis selalu memberikan bisikan-bisikan kepada para aktivis, kepada para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, untuk lebih lagi dan lebih lagi menonjolkan diri dan meremehkan yang lain. Bahkan melebihi dari Tuhan Allah sendiri. Maka hati-hati dengan pernyataan iblis. Jika engkau anak Allah, lakukan ini dan itu. Itu sebuah pembuktian eksistensi diri. Ayo buktikan, kamu anak Tuhan, kamu pengikut Kristus, kamu orang Kristen berapa puluh tahun, ayo buktikan apa yang bisa kamu perbuat. Iblis selalu menantang kita untuk melakukan yang lebih lagi. Demi popularitas atau ketenaran kita. Dan yang ketiga, saudara, area yang diintip oleh iblis ada di ayat 8 dan 9. Iblis membawa pula ke atas gunung yang sangat tinggi, memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ini area apa, saudara? Area pekerjaan yang pada akhirnya terkait dengan finansial. Kalau kita tiba-tiba punya uang, tetapi kita nggak bekerja, kan aneh. Orang pasti akan curiga nih uang dari mana gitu ya kalau tiba-tiba punya uang. Tapi kalau kita bekerja lalu dapat duit banyak, orang kan tidak curiga ya. Ini uang dari mana? Oh ya karena dia bekerja, wah pasti pekerjaannya sukses, makanya uangnya banyak. Tapi saudara, banyak kali ada orang-orang yang mendapatkan banyak uang bukan karena hasil bekerjanya. Ya bekerja, tapi dia bekerja sambil menyembah kepada yang lain, sambil menyembah kepada ilah-ilah yang lain, sehingga akhirnya dari ilah-ilah tersebut dia mendapatkan penghasilan yang jauh lebih cepat daripada orang lain yang perjuangannya sama. Hati-hati saudara, ada banyak cara memang untuk mendapatkan kesuksesan, untuk mendapatkan apa yang kita mau, untuk mendapatkan harta duniawi. Dan iblis menawarkannya kepada kita. Kalau engkau sujud kepadaku, engkau datang ke gunung ini, ke gunung itu, ke tempat keramat ini, ke tempat keramat itu. Kalau engkau menyembah aku akan berikan semuanya ini loh kepadamu. Enggak usah capek-capek kerja, kerjanya biasa sajalah. Ya, kerjanya ya santai-santai saja, tapi duit itu akan terus mengalir bagi hujan yang turun deras di atas rumahmu. Luar biasa, bukan? Secara 3 area ini yang
selalu mengintai kita. Area kehidupan pribadi atau keluarga, area pelayanan, dan juga area pekerjaan kita. Lantas bagaimana supaya kita bisa menang dalam pencobaan-pencobaan tersebut? Kita tidak kalah dan akhirnya jatuh dalam dosa dan kita menjadi seterunya Allah. Yang pertama, saudara, kita juga melihat apa yang dikatakan oleh Yesus pada saat menghadapi pencobaan-pencobaan itu. Ketika Yesus dicoba untuk mengubah batu menjadi roti, Yesus mengatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bukan berarti kemudian ya udah kamu puasanya ditambahin aja begitu ya. Yesus kan habis puasa nih 40 hari 40 malam, dia kelaparan tapi dia nggak mau untuk mengubah batu jadi roti. Lalu Yesus mengatakan kalau manusia hidup bukan dari roti saja tapi dari setiap firman Allah. Sehingga akhirnya ya sudah nggak usah makan nggak apa-apa gitu loh. Baca Alkitab aja dan kamu akan kenyang. Oh bukan, saudara. Tetapi bagaimana kita belajar untuk mempercayai firman Allah, mempercayai janji Allah. Apa sih yang Allah katakan? Aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Allah juga mengatakan orang benar tidak akan meminta-minta. Allah menjanjikan Tuhan adalah gembala yang baik. Yang akan membaringkan di padang rumput yang hijau, akan membawa ke air yang tenang. Bukankah ini bicara soal pemeliharaan Tuhan? Apakah kita bisa mempercayai Tuhan kita 100%? Memang kesulitan itu ada. Penderitaan itu ya terjadi. Tapi apakah penderitaan itu harus membuat kita meninggalkan Tuhan? Harus membuat kita dengan berbagai macam alasan akhirnya mengizinkan diri untuk melakukan tindakan-tindakan yang melawan perintah Tuhan. Atau sebaliknya, justru dalam penderitaan inilah menjadi kesempatan bagi kita untuk lebih lagi dekat sama Tuhan. Kalau selama ini mungkin kita merasa saya bisa, karena kemampuan, karena saya hebat dan seterusnya. Tapi di titik terendah pada saat kita sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Di saat usaha kita semua sudah gagal total. Yang bisa kita lakukan hanya datang berserah kepada Tuhan. Tuhan, aku give up. Aku sudah nyerah, aku nggak bisa apa-apa. Izinkan Tuhan berkarya dengan caranya yang ajaib, dengan waktunya yang tepat, dengan segala sesuatu yang di luar perkiraan kita. Kita memang belum tahu apa yang Tuhan mau kerjakan. Kita belum tahu apa yang Tuhan sediakan di sana. Tapi kita percaya itu ada. Berkat itu ada, sudah disediakan. Dan Tuhan bisa memimpin kita di jalan untuk mendapatkan berkat itu. Hanya percayai Tuhan 100%. Percayai kasih-Nya, percayailah penyertaannya, percayailah pemeliharaannya, percayailah janjinya yang selalu ya dan amin. Maka ketika kita percaya 100% kepada Tuhan, kita akan melewati padang gurun pencobaan itu. Kita menang melawan iblis. Kita tidak akan nuruti apa yang iblis katakan, tetapi kita akan tetap menurut apa yang Tuhan katakan. Yang kedua, saudara, ketika iblis membawa Yesus ke hubungan bait Allah dan diminta menjatuhkan diri, Yesus mengatakan, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Pada akhirnya kita diajak untuk menghormati Tuhan. Kesulitan menjadi pencobaan, tetapi ketenaran juga bisa menjadi padang gurun pencobaan bagi kita. Jangan sampai ketika kita mengejar popularitas, maka kita mencuri kemuliaan Tuhan. Jadi terkenal tidak salah kok. Orang Kristen mau populer, oh boleh banget. Karena dengan kepopuleran itu dia bisa melakukan banyak hal. Ketika dia menyampaikan firman Tuhan misalnya, atau dia memberi nasihat, orang kan lebih percaya. Karena apa? Populer. Orang semua sudah suka mendengar apa yang dia katakan. Dan tidak apa-apa, saudara. Manfaatkan kepopularitasan itu dengan sangat baik. Tapi kalaupun belum, saudara, dan kita ingin mendapatkan popularitas itu, ya tetap lakukanlah dengan cara yang bijaksana. Tetap lakukanlah dengan rasa hormat kepada Tuhan. Bukan seolah-olah kita ini jadi lebih tinggi dan kita bisa nyuruh-nyuruh Tuhan. Kalau kita ada masalah, ada kesulitan, kita berdoa, Tuhan tolong aku, Tuhan pasti tolong. Tapi kalau nggak ada masalah apa-apa dan kita cari-cari masalah, lalu Tuhan yang suruh nolongin kita, lalu kita anggap Tuhan itu tuan kita atau budak kita.
Ya, Yesus kalau memang jatuh dari hubungan bait Allah, pasti malaikat menolong, menatang Yesus karena belum waktunya mati. Matinya Yesus nanti di kayu salib, bukan karena jatuh dari bait Allah kan. Lah tapi kalau tidak ada apa-apa, lalu dengan sengaja naik ke atas dan menjatuhkan diri, bukankah ini berarti mencobai Tuhan? Sementara dalam doa Bapa Kami kita sering mengatakan jauhkanlah kami dari pencobaan. Tapi kenapa kita membawa diri dalam pencobaan untuk melakukan hal-hal yang melebihi kemuliaan Allah. Dan lalu ketika kita kena batunya, kita baru minta tolong Tuhan tolong aku. Atau kita malah marah, kenapa Tuhan engkau tidak tolong aku? Konyol bukan? Mari kita berjalan menuju ke arah yang lebih baik, meraih sesuatu yang lebih tinggi, tapi dengan hati yang tetap menunduk. Tetap hati yang merendah di hadapan Tuhan. Karena hanya dialah yang boleh ditinggikan dan dimuliakan, sementara kita tetap menjadi anak-anak Tuhan yang merendahkan diri di hadapannya. Dan yang ketiga, saudara, pada akhirnya iblis membawa Yesus di atas gunung dan memperlihatkan semua kerajaan dunia ini, lalu meminta Yesus untuk menyembahnya. Tapi Yesus berkata dengan tegas, enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Hanya kepada Tuhan Allah sajalah engkau harus berbakti. Maka yang ketiga yang harus kita lakukan adalah sungguh-sungguh menyembah Allah. Menjadikan Dia satu-satunya. Bukan cuma salah satu, tetapi satu-satunya yang terutama dalam kehidupan kita. Mari kita luruskan pikiran kita, saudara. Bahwa kalau kita mengatakan saya pengikut Kristus, itu cukup. Punya satu Tuhan, itu cukup. Dan tidak perlu cadangan Tuhan yang lain. Menyembah hanya kepada Tuhan Allah, kepada Bapa Surgawi. Jangan selingkuh. Selingkuh rohani. Ya, dengan alasan apapun, ya saya kan tetap ke gereja. Saya kan tetap persembahan. Saya kan tetap menyanyi memuji Tuhan. Tapi sementara kita tetap juga mendatangi tempat-tempat keramat, menyembah ilah-ilah tertentu, memberikan juga persembahan kepada ilah-ilah tersebut supaya mereka memberkati kita dengan luar biasa. Saya kasih 1 juta supaya saya dapat 10 juta, saya bawa 100 juta supaya saya dapat 1 miliar. Oh saudara, ketika kita melakukan hal itu, maka kita sudah mendukakan hati Tuhan. Allah kita itu Allah yang setia, yang selalu matanya tertuju kepada anak-anaknya, yang mau selalu mengasihi dan memberkati kita. Tapi kenapa kita mesti memalingkan diri kepada ilah-ilah yang lain demi segenggam harta yang ingin kita nikmati dan hanya bisa dinikmati di dunia ini. Harta yang bahkan tidak akan kita bawa mati, yang tidak akan ikut dikuburkan atau dikremasikan. Saudaraku yang terkasih, mari kita menjalani hidup dengan fokus kepada Tuhan Allah saja. Jangan selingkuh. Jangan memikirkan Allah-Allah yang lain. Kalau sudah telanjur gimana? Ya ditinggalkan. Jangan diteruskan, saudara. Kalau memang kita sudah salah, selesai. Tinggalkan itu. Dan kembali kepada Allah, berlaku setia kepada Allah. Saudaraku, mempercayai Tuhan 100%, menyembah Tuhan dengan hati yang merendah, menghormati Tuhan dengan tulus. Dengan 3 cara itulah maka kita bisa memenangkan pencobaan-pencobaan yang diperhadapkan oleh si ular tua itu. Dan mari kita ingat, percaya bahwa Bapa kita di surga sangat mengasihi kita. Kalaupun Dia membawa kita ke padang gurun pencobaan, bukan untuk menjatuhkan kita, melainkan justru untuk memurnikan hati kita dan untuk menajamkan iman kita. Kalau kita pribadi yang saat ini masih kotor, masih bercela, yang mungkin masih setengah-setengah gitu ya, mungkin kita masih banyak hal yang belum tahu akan firman Tuhan. Maka Tuhan izinkan dengan pencobaan-pencobaan itu, kita jadi cari tahu lagi, menggali lagi firman Tuhan lebih dalam, apa toh yang Tuhan mau katakan. Bagaimana sih saya harus bersikap? Dan pada akhirnya kita akan mengalami pertumbuhan-pertumbuhan iman. Yang tadinya kita mau serba cepat dan kita hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri. Pada akhirnya kita semeleh, bersikap berserah untuk mengandalkan Tuhan saja. Dan kita betul-betul meletakkan tangan kita kepada tangan Bapa. Dan bukankah itu indah, saudara?
Bapa kita di surga sungguh-sungguh ingin memproses kita menjadi manusia yang lebih berkualitas, menjadi manusia baru, manusia yang mulia, manusia yang murni. Sebagaimana awal Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengannya. Maka setelah manusia jatuh dalam dosa, setelah ditebus pun, Allah sungguh-sungguh ingin mengembalikan citra kita kepada gambar dan rupanya. Maka di dalam masa prapaskah ini, mari kita gunakan untuk sungguh-sungguh menghayati sebagai masa pertobatan. Bagaimana kita diajak untuk dengan rela hati diproses, dimurnikan oleh Tuhan. Sehingga kita betul-betul mencerminkan gambar dan rupa Allah. Dan Allah kita tidak meninggalkan kita. Dia bukan seperti orang tua yang kemudian mengantarkan anaknya sekolah lalu ditinggal gitu ya. Allah bahkan menemani kita di dalam sekolah-sekolah kehidupan kita sampai kapanpun. Allah membawa Yesus ke padang gurun, tetapi Roh Kudus menyertainya. Yesus dibawa ke padang gurun bersama Roh Kudus, dan Roh Kudus tidak meninggalkannya. Itulah yang membuat Yesus bisa memenangkan pertandingan iman itu. Sampai saat ini pun Roh Kudus tetap hadir dalam kehidupan kita. Ia tidak meninggalkan kita. Allah mengizinkan pencobaan itu terjadi, tapi Allah menyertai kita melalui Roh-Nya yang kudus, mengingatkan kita akan firman-Nya, memberi kita kekuatan untuk terus melangkah maju, untuk bahkan memberi keberanian untuk berkata tidak dan mengusir enyahlah iblis. Dan kita akan menjadi pemenang-pemenang Kristus, hidup kita dimuliakan, dan kita bisa menjadi terang, menjadi teladan bagi banyak orang. Dan bukankah ini sungguh-sungguh indah? Maka tetap peganglah tangan Roh Kudus, jangan lepaskan. Mari jalani, lewati padang gurun pencobaan ini bersama-sama dengan Roh Kudus. Kita akan dimenangkan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dan memberi kita kemenangan dalam setiap pencobaan itu. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena di tengah-tengah padang gurun kehidupan Engkau tak pernah meninggalkan kami. Engkau terus menyertai kami, menopang kami, menolong kami sehingga kami dapat menghadapi aneka macam persoalan, pergumulan yang datang mendera hidup kami. Kami bersyukur semua yang telah Engkau kerjakan bagi kami Tuhan. Sehingga kami dapat terus berjalan meskipun ada banyak tantangan yang kami alami dalam hidup ini. Kami bersatu hati untuk berdoa bagi saudara-saudara kami di gereja yang mengalami penghambatan dalam beribadah. Yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Berikan pertama-tama kepada saudara-saudara kami yang kebaktiannya diganggu, dibubarkan, dilarang, iman yang tetap teguh bahwa Engkau terus menyertai mereka bahkan ketika ibadah mereka dihentikan di tengah-tengah,
Engkau telah menerima seluruh bakti mereka meskipun ibadah mereka dihentikan dalam perjalanannya. Berikan kepada pemerintah kami keberanian untuk bertindak tegas dan adil, supaya dengan demikian hak asasi yang mendasar ini, kebebasan beragama, dapat terus terjaga di negara kami yang berlandaskan Pancasila. Berikan kepada kepolisian keberanian untuk bertindak, sehingga orang-orang yang mengganggu dan melanggar hukum, yang mengganggu ibadah orang lain dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di negara kami. Berikan kepada para pemimpin agama kemampuan terus dapat membangun relasi yang baik dan konstruktif dan dapat dilihat oleh seluruh umat beragama di Indonesia, supaya hal itu boleh menjadi inspirasi bagi umat di dalam kenyataan sehari-hari bahwa beragama dengan berbeda itu adalah sebuah keniscayaan di tengah-tengah negara kami, negara Indonesia. Kami berdoa untuk pemerintah kami supaya dengan kebijakan-kebijakan yang tepat, upaya-upaya untuk menolong seluruh masyarakat menghadapi berbagai macam kesulitan hidup dapat teratasi dengan baik. Terutama saudara-saudara kami yang betul-betul mengalami kesulitan-kesulitan dalam mencukupkan kebutuhan-kebutuhan pokok mereka. Bila pemerintah kami boleh sungguh-sungguh mengembangkan program yang tepat agar pertolongan yang disediakan pemerintah itu boleh sampai kepada setiap warga negara yang sungguh-sungguh memerlukan. Biarlah para aparat pemerintah, abdi negara yang menjadi pelaksana dari program bantuan ini boleh melakukannya dengan jujur kepada Allah. Supaya sekali lagi, saudara-saudara kami yang paling menderita karena ketakmampuan untuk mencukupkan kebutuhan pokoknya dapat menerima bantuan yang sudah diprogramkan, sudah dianggarkan oleh pemerintah kami. Berkati Tuhan gereja-gereja Tuhan dalam menjalani masa-masa prapaskah ini. Biar boleh menjadi kesempatan bagi kami untuk melihat diri kami, bagaimana kami mengikut Engkau, bagaimana kami dapat terus setia mengikut Engkau di tengah-tengah berbagai macam tantangan-tantangan hidup, tantangan-tantangan beriman dengan berbagai macam godaan-godaan, pencobaan-pencobaan yang datang dalam hidup kami sehari-hari. Biar masa-masa prapaskah ini boleh menjadi kesempatan bagi kami untuk merenungkan diri, dan oleh itu kami semakin teguh dalam iman kami kepada Tuhan. Demi Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang terkasih, kini tiba saatnya menyatakan ungkapan syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Firman Tuhan dalam Mazmur 119 ayat 108 menyatakan, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Saudara-saudara dapat mengirimkan persembahan ke rekening gereja masing-masing. Tercurah, itulah janji kudus, hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu, sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh.
Hujan berkat kan tercurah, kini kami berseru, berilah dengan limpah ruah, agar genap sabdamu. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu, sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, kami menantikannya. Hati telah kami buka, Yesus Kau isi segera. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu, sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, sebab berkat-Mu selalu tercurah saat kami melewati padang gurun kehidupan. Saat ini kami mempersembahkan apa yang Tuhan berikan kepada kami sebagai bentuk ungkapan syukur. Berkatilah ya Tuhan, agar menjadi persembahan yang harum bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, lawanlah godaan saat melewati padang gurun pencobaan. Mintalah Tuhan untuk memantapkan langkahmu. Percayalah Ia akan memberi pertolongan tepat pada waktunya.
Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Ini terimalah berkat Tuhan. Kasih sayang Allah Bapa di dalam putranya Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa menaungi dan menyertaimu dalam setiap karya yang engkau lakukan. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.